bagian kurang lebih sebesar kilo. Saya dengan Dinas beserta teman-teman dan Agnes kami berhasil teman lain. Hari ini kami datang ke sini dalam rangka kami ingin mengetahui selain satu tentang sekali dulu. Yang kedua dalam rangka ini kami ingin memahami apa makna di sini dan bagi membuat dulu perayaan hari Nyepi itu biasanya mungkin awal dari kami dan saya silakan aku sangat bisa memberi penjelasan. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan sehat untuk kita semua. Terima kasih untuk Kepala Badan bersama seluruh staf yang sudah hadir dan bersedia menghubungi Pura Agung Kertabuana Kodua ini. Kami selalu mengucapkan terima kasih Bapak telah datang dan bersedia di tempat suci kami di sini. Kami terangkan bahwa Pura Agung Kertabuana ini pada mulai dibangun sekitar bulan Maret tahun 2000 dan upacara pensucian atau pemberkatannya pada bulan tahun 2008. Ini adalah salah satu pura terbesar setelah Pura Lebananta di Indonesia. Mengenai hari raya Nyepi yang pada tahun ini memasuki tahunnya yang ke-1944, dia berbeda 78 tahun dari tahun Masehi karena kita berbicara hari raya Nyepi, kita bisa melihat dari segi sosio-historis dan dari segi nilai spiritual agamanya. Dari segi sosio-historis atau sejarahnya, hari raya Nyepi adalah hari raya ketika umat Hindu di berbagai belahan dunia dipersatukan oleh seorang maharaja, yaitu Maharaja Kaniska dari suku Saka, sehingga tahunnya dipakai menjadi tahun Saka, menyatukan berbagai macam perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa, budaya, agama Hindu menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga agama Hindu yang sampai sekarang ini menjadi agama yang pluralis, toleran, dan inklusif. Itu adalah atas jasa besar Raja Kaniska dari suku bangsa Saka yang menjadikan tanggal 22 Maret tahun 78 Masehi menjadi tonggak sejarah bahwa umat Hindu dari berbagai macam keyakinan, suku bangsa, dan agama bersatu mewujudkan pluralisme, inklusivitas beragama. Begitu. Jadi hari Nyepi dimaknai juga sebagai hari umat Hindu bertoleransi baik dengan sesama maupun dengan saudara kita di luar kepercayaan Hindu. Esensi Hindu dari sisi ini adalah esensi kerukunan, empati, toleransi, dan mengakui perbedaan satu dengan yang lain. Selanjutnya dari segi spiritualitas, hari raya Nyepi ini adalah bisa kita sebutkan sebagai hari raya yang dramatik, di mana di hari raya Nyepi tidak ada bunyi trompet, tidak ada pesta, tidak ada makanan yang enak, tidak ada perayaan, melainkan di hari raya Nyepi itu adalah seluruh nafsu dalam diri kita ditekuk pada titik yang paling bawah, titik nadir. Karena di hari itu ketika orang merayakan tahun baru atau ulang tahun dengan keramaian, justru di hari raya Nyepi kita melihat ke dalam diri kita, merayakan hari raya Nyepi dengan penuh
kesunyian, sepi, sehingga kita mengetahui esensi jati diri kita sebagai manusia. Karena di dalam Weda pun disebutkan bahwa Tuhan Brahman atau yang ini menciptakan dunia ini berawal dari kosong, sepi, sunyi, atau dalam bahasa Sanskerta sunya, alam yang kosong tapi berisi. Nah, ini bahasa-bahasa filsafat. Jadi di hari raya Nyepi itu kita melihat esensi ke dalam diri kita bahwa sebenarnya musuh terbesar dari umat manusia itu adalah nafsu, keserakahan, ego, dan juga hal-hal yang berasal dari dalam dirinya. Nah, ketika hari raya Nyepi itulah segala macam ego kita ditekuk, direndahkan. Karena di dalam ajaran Hindu bahwa di area Nyepi ini menjadi momentum kita bahwa kita tidak boleh terlalu bersandar pada dunia materi. Karena itu tidak abadi dan tidak kekal. Kita harus bersandar ke dunia spiritual atau dunia agama, di mana di sana ada hal-hal yang lebih utama daripada materi, yaitu keutamaan nilai-nilai ajaran agama atau kerohanian. Mungkin itu bisa kami sampaikan. Selanjutnya pertanyaan tentang prosesi area Nyepi kami akan jelaskan. Biasanya beberapa hari sebelum area Nyepi pada perayaan tahun 2022 ini kita tidak bisa merayakan seperti tahun-tahun sebelumnya karena pandemi, semua serba terbatas. Perayaan diawali pada tanggal 28 Februari ya Pak, dengan mensucikan semua arca-arca suci, peralatan-peralatan suci yang ada di pura atau tempat suci, terus dibawa ke sumber-sumber mata air. Kalau di Nusa Tenggara Timur kita biasanya ke tepi pantai. Itu mengandung esensi bahwa di kehidupan kita, hal yang paling tidak bisa kita pungkiri untuk kita bisa hidup di dunia ini adalah kita tidak bisa hidup tanpa air. Makanya di dalam area Nyepi, awal area Nyepi ada upacara melasti, yaitu upacara memuliakan sumber-sumber mata air sebagai esensi, atau dalam istilah sekarang lebih dari 70% tubuh kita adalah air. Air itu adalah salah satu sumber kehidupan yang Tuhan berikan kepada manusia agar kita bisa bereksistensi dan menjaga kelestarian ataupun keberlangsungannya selama kita hidup di dunia. Setelah hari melasti dilanjutkan dengan upacara pengharmonisan kehidupan antara dunia besar atau makrokosmos dengan dunia kecil atau mikrokosmos, yaitu bahwa pada waktu hari itu yang akan nanti dilaksanakan tanggal 2 Maret adalah upacara Tawur Agung Kesanga. Artinya bahwa kita berterima kasih kepada Sang Pencipta atau Tuhan bahwa selama 1 tahun ini kita telah menerima berbagai macam berkat dan kenikmatan yang kadang-kadang kita lupa untuk mengucapkan terima kasih dan bersyukur. Di hari Tawur Agung Kesanga itulah manusia setidaknya mengembalikan sedikit dari yang telah diberikan oleh Sang Pencipta sebagai rasa syukur kita bahwa selama 1 tahun ini kita telah diberikan kesehatan, kehidupan, dan yang terpenting adalah nafas kehidupan. Nah, setelah itu esok harinya kita melaksanakan upawasa, puasa. Kita melaksanakan catur berata panyapian, yaitu amati geni, tidak menyalakan api secara nyata, listrik dan sebagainya. Makanya di luar negeri disebut sebagai hari silent, ya, hari yang sunyi, sepi, istilah apa ya, silentium manyun, hari kesunyian yang begitu dahsyat. Di hari itu juga kita tidak menyalakan api-api nafsu di dalam diri kita. Kita merenungkan esensi kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan selama 1 tahun dan apa yang akan kita perbuat tahun mendatang.
itu amati geni. Habis itu amati karya. Kita tidak melakukan kerja, baik kerja fisik maupun kerja-kerja yang lain. Di saat itu kita duduk, diam, dan bersunyi diri di rumah. Pintu ditutup, lampu dimatikan, tidak ada aktivitas apapun, kita bersunyi diri di rumah. Terus amati lelanguan, artinya kita tidak menikmati hidangan. Di hari itu bagi orang-orang Hindu yang saleh, yang yang menjadikan agama sebagai tuntunan hidupnya, dia tidak akan menikmati makanan sebelum matahari terbit dari selatan. Dia tidak memuaskan nafsu badani atau nafsu di dalam lewat lapar, haus harus kita bisa tahan. Nah, selanjutnya amati lelanguan, artinya bahwa kita tidak boleh pergi keluar kamar atau keluar lingkungan rumah kita kalau tidak umpama ada hal-hal yang sangat urgent seperti sakit, harus ke rumah sakit, ibu-ibu melahirkan, ya itu masih ditolerir. Tapi kalau kita semua sehat dan mampu melaksanakan 4 pantangan ini, kita wajib hukumnya berdiam diri di rumah. Kita merenungkan apa sejatinya diri kita. Nah, karena kita merenungkan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta ini dalam keadaan kosong, sunyi, dan sepi. Begitu juga seorang sastrawan, penulis, termasuk penulisan skripsi, puisi, dan segala macam, diciptakan berawal dari kesunyian atau berawal dari ketenangan. Itu baru kita bisa menciptakan sesuatu yang baik. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Nanti ada pertanyaan yang lain, kalau ini bisa katakan. Terima kasih Ibu, Bapak sekalian. Ya, mungkin ada pertanyaan. Kita posisi begini atau silakan. Tanya tentang pengalaman Bapak nyepi di Bali dengan nyepi di Kupang, apakah ada perbedaan yang signifikan atau bagaimana pengalaman Bapak di Bali dengan di Kupang? Terima kasih Ibu, ini pertanyaan yang sangat bagus dan juga menjadi hal yang luar biasa bagi umat Hindu yang biasa melaksanakan nyepi di kala lingkungan semuanya juga melaksanakan hari raya nyepi. Itu barangkali lebih mudah. Nah, justru kita di luar daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Lombok ya, yang banyak umat Hindunya, justru menjadi tantangan bagi kita semua. Kita bersunyi diri di tengah keramaian. Nah, itu adalah satu hal yang sangat memberikan apresiasi pada diri kita, bahwa ketika kita mampu melaksanakannya, bersunyi diri di kala lingkungan kita melakukan aktivitas keseharian. Nah, disinilah yang pertama bahwa kita seperti perayaan nyepi, bahwa kita harus betul-betul merendahkan, menekuk ego di dalam diri kita. Baru kita melaksanakan hari nyepi, barangkali semua lingkungan RT, RW kita harus seperti tidak sebenarnya. Justru yang paling utama itu kita bersepi diri ketika lingkungan kita beraktivitas. Kita berpuasa dikala banyak orang makan. Itu mempunyai makna yang luar biasa. Kita mencari sunyi di dalam keramaian. Nah, itu merupakan hal-hal yang sangat luar biasa bagi kita, apalagi bagi para pencari kerohanian, bahwa hal itu menantang diri kita bahwa seberapa besar kita bisa merendahkan ego kita, supaya kita juga bisa menghargai tetangga, saudara kita yang tidak melaksanakan hari raya nyepi. Rasakan bahwa ketika kita bersunyi diri, menyepikan semua indria-indria di dalam diri kita, orang lain yang tidak seiman atau kepercayaan dengan kita juga harus ikut. Kita tidak bisa seperti itu, seperti di daerah Bali, di mana pelabuhan, bandara internasional semua, karena memang di sana sudah diatur aturannya bahwa semuanya siap melaksanakan hal itu, termasuk saudara-saudara kita yang besar lahir di Bali walaupun berkepercayaan lain.
mereka sudah siap dan lingkungan sudah mengkondisikan mereka seperti itu. Nah, kita di Kupang dan di daerah-daerah lain di Nusa Tenggara Timur dan Indonesia, nah ini menjadi satu hal pengalaman spiritual yang berharga untuk kehidupan kita yang di luar daerah-daerah yang bisa melaksanakan nyepi secara total, bahwa di sanalah kita tertantang bahwa selain kita melaksanakan ajaran agama kita juga berempati kepada saudara-saudara kita bahwa mereka juga berhak untuk melaksanakan aktivitas keseharian mereka dengan tidak mengurangi makna dan esensi perayaan nyepi. Justru hal tersebut menjadi penguat di dalam diri kita bahwa kita bisa loh melaksanakan nyepi, bersunyi diri di tengah keramaian, di tengah hiruk pikuk, atau di tengah aktivitas saudara-saudara kita yang melaksanakan aktivitas seperti biasa karena mereka tidak melaksanakan area nyepi. Nah, inilah sebenarnya makna esensi nyepi, bahwa ada empati, ada toleransi, ada nilai-nilai kemanusiaan, dan juga nilai-nilai kecintaan kepada alam seperti pemuliaan sumber-sumber air, pemuliaan lingkungan dan sekitarnya, dan juga pemuliaan nilai-nilai esensi kemanusiaan. Karena sebenarnya kemanusiaan itu satu dan kepercayaan kita yang berbeda-beda. Seperti itu intinya. Itulah sebenarnya esensi dari Hari Raya Nyepi, bahwa di Hari Raya Nyepi ini kita mengakui bahwa sejatinya manusia itu adalah beraneka ragam, tapi dia memuja kekuasaan dan kemahakuasaan Tuhan yang satu, yang disebut dengan berbagai nama dan rupa. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan. Terima kasih Ibu. Rangkaiannya seperti yang tadi Pak sudah sebutkan, seperti melasti, terus sampai dengan obo-obo, sampai dengan apakah di Kupang juga dilaksanakan seperti itu? Sebelum pandemi 2020, bahkan pada waktu 2020 bulan Maret, itu sebenarnya sudah siap dilaksanakan semua kegiatan seperti itu, termasuk pengarakan obo-obo sebagai lambang nafsu, keserakahan dan segala macam yang harus kita pakan, harus kita minimalisir dalam diri. Hanya pada waktu itu beberapa hari kemudian terjadi pembatasan kegiatan. Pembatasan kegiatan termasuk kegiatan ibadah, jadi tidak sempat dilaksanakan. Dan untuk masa wabah ini melasti tetap dilaksanakan, perayaan Tawur Agung Kesanga tetap dilaksanakan, termasuk Tawur Agung Kesanga tingkat nasional tetap dilaksanakan di Candi Prambanan di Jawa Tengah, di Yogyakarta, tetap dilaksanakan, dipusatkan di sana. Hanya pengarakan ogo-ogo untuk kita di Kupang tidak bisa kita laksanakan karena itu akan menimbulkan kerumunan, dan juga untuk kita taat kepada aturan dari pemerintah bahwa kita harus melakukan kegiatan pembatasan, termasuk pembatasan kegiatan di wilayah keagamaan. Seperti itu. Terima kasih Pak Agung. Kami atas nama teman-teman ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan banyak terima kasih atas penerimaan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan kami akhiri dengan salam nasional. Salam Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Kami ASN Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan